Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hembusan angin sore yang sejuk, cahaya senja merembes melalui jendela kaca, membelai wajah tiga sahabat, yaitu Novi, Tia, dan Puput, yang duduk mengelilingi meja kayu sederhana. Mereka pertama kali bertemu setahun lalu saat mendaki Gunung Gede, sebuah perjalanan yang mengikat mereka dalam ikatan persahabatan yang erat. Kini mereka berkumpul lagi, ditemani canda tawa dan rencana petualangan baru. Tektok 24 jam ke Gunung Pangrango, sebuah tantangan yang menggoda nyali. Puput dengan rambut dikucir tinggi dan mata berbinar penuh semangat, mencondongkan tubuhnya ke arah Novi. "Vi, ayo kita coba tektok ke Pangrango. Aku udah lama banget nyidam buat ngerasain sensasi ini. Bayangin, 24 jam non-stop dari base camp ke puncak, lalu balik lagi. Keren kan?" Suaranya penuh antusiasme, seolah gunung itu sudah memanggilnya. Novi yang tengah menyeruput kopi hitamnya, menurunkan cangkir perlahan, alisnya sedikit terangkat, menunjukkan keraguan. "Tektok? Serius, Put? Aku belum pernah loh. Itu kan berat banget, jalan tanpa camping, tanpa istirahat lama. Terus, kita berapa orang? Banyakan gak?" Kata si Novi, suaranya lembut, tapi ada nada cemas yang terselip. Di dalam hatinya, ia sedang bergalut dengan masalah pribadi yang membuat pikirannya itu kacau. Konflik keluarga yang tak kunjung reda, dan tekanan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan. Tia yang duduk di sebelahnya Novi menyikutnya pelan sambil tersenyum lebar. "Tenang aja, Vi. Kita bertiga udah pasti bareng, plus ada 3 cewek lain di grup. Jadi gak cuma kita, cowok-cowoknya juga oke kok. Ada Bang Guntur yang jadi koordinator, dia udah berpengalaman banget. Terus ada Bang Telo, Bang Tamsir, sama Bang Bowi. Dijamin aman deh." Tia berbicara dengan penuh keyakinan. Tangannya menggenggam ponsel yang menampilkan daftar anggota Open Trip. Novi menghela nafas, menatap sisa kopi di cangkirnya. Kalian yakin gak bakal kacau? Aku lagi gak mood banget nih sebenarnya. Pikiranku berantakan," kata si Novi. Ia menunduk, jari-jarinya memainkan ujung serbet di meja. Puput memandang Novi dengan penuh empati. "Makanya Vi, ikut aja. Gunung itu punya cara sendiri buat bikin hati kita tenang. Aku dulu pas lagi pusing sama kerjaan, ke gunung malah bikin otakku refresh. Percaya deh, pemandangan di Pangrango bakal bikin kamu lupa sama masalahmu." Ia menepuk bahu Novi, berusaha meyakinkan. "Iya Vi, betul. Lagian kita kan bareng-bareng. Kalau ada apa-apa kita saling jaga," tambah si Tia, matanya penuh keyakinan. "Aku juga udah cek ramalan cuaca. Katanya sih cuma gerimis ringan, gak bakal ganggu." Novi tersenyum tipis, mulai goyah. "Ya udah deh, aku ikut. Tapi kalian janji ya, gak ninggalin aku di tengah jalan. Aku kan paling pendiam di antara kita." Ia terkekeh, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Iya, aku janji," seru si Puput. Tia tersentak, mengangkat tangan seolah membuat sumpah. Tawa mereka menggema di kafe, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Malam itu, kota Bogor diguyur hujan deras. Novi berdiri di beranda rumahnya, menatap air yang mengalir deras di selokan depan rumahnya. Angin membawa aroma hujan dan suara gemericik air seolah berbisik di telinganya.
Tiba-tiba ia mendengar suara halus, seperti bisikan kakeknya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. "Hati-hati di jalan, Vi. Jagain teman-temanmu, jangan lengah." Novi tersentak, jantungnya berdegup kencang. "Kakek?" gumamnya, memandang ke sekeliling. Beranda itu kosong, hanya ada bayang-bayang pohon yang bergoyang diterpa angin. Ia menggosok lengannya, menepis rasa dingin yang tiba-tiba merayap. Mungkin cuma perasaan, katanya pada diri sendiri, tapi hatinya tak bisa tenang. Di kamar, Novi mulai menyiapkan perlengkapan pendakian. Tas carrier, sepatu trekking, dan headlamp sudah tertata rapi. Namun ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari grup WhatsApp bertiga bersama Tia dan Puput. Pesan dari Puput berbunyi, "Vi, kamu masih di rumah kan? Baju kita basah kuyup nih gara-gara hujan. Boleh pinjem baju kamu nggak?" Novi tersenyum kecil, langsung membalasnya. "Tenang, aku siapin baju buat kalian. Bawa jaket tahan air ya, biar nggak kebasahan lagi." "Vi, kamu emang sahabat terbaik," balas si Tia disertai emoji hati. "Oh iya, kita udah di Lotte nih. Ketemu Bang Guntur dulu ya. Kamu kapan nyusul?" "Aku minta anterin abangku ke Lotte sekarang. Tunggu ya," jawab Novi, buru-buru memanggil kakaknya. "Bang, anterin aku ke Lotte dong. Janjian sama teman-teman." Kakaknya, Rian, muncul dari ruang tamu sambil menguap. "Sekarang? Hujan deras gini loh, Vi. Yakin mau ke Pangrango? Takutnya licin loh." Novi mengangguk mantap. "Yakin lah bang, aku udah janji sama Tia sama Puput. Gak enak lah kalau batal." Rian menghela nafas, mengambil kunci motor. "Ya udahlah, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, kabarin aku secepatnya." Di Lotte, Novi bertemu rombongan. Bang Guntur, pria tinggi dengan jaket gunung berwarna hijau, menyapa dengan senyum lebar. "Vi, akhirnya datang. Siap buat TikTok?" "Siap bang. Tapi jangan lupa jagain aku ya. Aku kan newbie," candanya, meski ada nada cemas di suaranya. "Tenang Vi, kita ada 18 orang. Solid kok. Ada aku, Bang Telo, Bang Tamsir, sama Bang Bowi. Dijamin gak bakal kacau," ujar Bang Guntur menepuk pundaknya. Tia dan Puput yang sudah mengganti baju kering menghampiri si Novi. "Vi, makasih ya buat bajunya. Hujan tadi parah banget loh. Kayak disiram ember," keluh si Puput sambil tertawa. "Iya, untung aku bawa cadangan. Kalian oke kan?" tanya si Novi memeriksa wajah sahabatnya itu. "Oke dong. Tapi serius Vi, kamu gak takut kan? Hujan deras gini, jalur pasti becek," tanya si Tia. Alisnya terangkat. Novi menggeleng, meski hatinya masih dihantui bisikan kakeknya. "Gak apa-apa ya, kita bareng-bareng kan, pasti seru." Bang Telo yang sedang memeriksa tasnya ikut nimbrung. "Vi, kamu bawa headlamp kan? Penting banget loh buat malam nanti. TikTok ini gak main-main." "Iya bang, aku bawa. Tapi cuma satu. Cukup kan?" jawab si Novi, menunjuk headlamp kecil di tangannya. "Cukuplah, asal baterainya awet. Kalau mati di tengah hutan, repot," canda Bang Telo, tapi ada nada serius di suaranya. Malam semakin larut dan rombongan bersiap berangkat menuju base camp. Novi menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang masih gelisah. Ini cuma pendakian biasa, pikirnya. Tapi bisikan kakeknya terus bergema di kepalanya. "Hati-hati, Vi. Jagain teman-temanmu." Di tengah hujan yang masih rintik-rintik,
3 motor melaju menembus kegelapan, membawa Novi dan rombongan menuju petualangan yang tak mereka duga akan penuh misteri. Di dalam hati Novi ada campuran semangat dan ketakutan, seolah alam sudah memberikan peringatan yang ia abaikan. Saat rombongan bersiap berangkat menuju base camp Gunung Pangrango, pagi itu udara dingin menyelinap di sela-sela jaket tebal yang dikenakan Novi. 3 motor menderu di jalanan basah, membelah kabut tipis yang menyelimuti kota. Bang Guntur dengan helm hijau army memimpin di depan bersama Bang Telo yang mengendarai motor dengan penuh percaya diri. Bang Tamsir mengikuti di tengah, sementara si Novi duduk di boncengan Bang Jun memeluk erat tas carrier-nya agar tidak terlepas. "Bang Jun, ini jalannya licin banget ya. Hati-hati loh," ujar si Novi. Suaranya sedikit bergetar karena hembusan angin dan kekhawatiran yang masih tersisa dari bisikan malam sebelumnya. "Tenang saja, Vi. Aku udah biasa bawa motor di kondisi begini. Pegang aja yang kuat-kuat," balas Bang Jun sambil menoleh sekilas. Senyumnya menenangkan. Namun belum jauh dari Lote, insiden tak terduga terjadi. Motor Bang Telo tiba-tiba melambat di pinggir jalan. Seorang pria asing berpakaian sederhana dengan topi caping berdiri di trotoar sambil berteriak marah. Suaranya nyaring, tapi kata-katanya sulit dipahami karena raungan mesin motor dan desau angin. Bang, itu Bang Telo kenapa dimarahin orang ya?" tanya si Novi, memicingkan mata untuk melihat lebih jelas. Bang Jun menggeleng, alisnya berkerut. "Aku juga nggak tahu, Vi. Kayaknya nggak salah apa-apa deh. Tadi dia cuma ngelewatin trotoar ini kan. Aku nggak lihat dia nabrak atau apa." Novi memandang ke arah Bang Telo yang nampak bingung menghadapi pria itu. "Bapak, maaf, saya salah apa? Saya cuma lewat," teriak Bang Telo. Tangannya terangkat dengan gestur bingung. Pria asing itu terus mengomel, menunjuk-nunjuk ke arah motor Bang Telo. "Kamu nggak lihat apa tadi? Hah? Jangan sembarangan di sini," katanya dengan nada keras, tapi tak menjelaskan apa maksudnya. Bang Guntur yang menghentikan motornya mendekat untuk menengahi. "Pak, maaf. Teman saya nggak bermaksud apa-apa. Ada masalah apa? Biar kami beresin," ujar Bang Guntur dengan nada tenang, berusaha meredakan situasi. Pria itu hanya melotot, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa sepatah kata lagi. Bang Telo menghela nafas panjang, menggelengkan kepala. "Gila, tiba-tiba aja dimarahin. Aku gak ngerti salahku apa," gumamnya sambil kembali menyalakan motornya. Novi menatap ke arah pria itu yang kini lenyap di balik kabut. "Bang Guntur, itu Bapak kenapa ya? Kok marah-marah gak jelas?" tanyanya, suaranya kebingungan. "Gak tahu, Vi, dia kenapa. Mungkin dia lagi bad mood kali. Ayolah, kita lanjut jalan, nanti keburu malam," jawab Bang Guntur, kembali memimpin rombongan. Perjalanan berlanjut. Selama 10 menit, rombongan tiba di gapura masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gapura kayu dengan tulisan "Selamat Datang" berdiri kokoh di tengah pepohonan yang rimbun. Satu persatu, rombongan membayar tiket masuk. Ketika tiba giliran Novi, ia mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan sejumlah uang kepada penjaga, seorang pria paruh baya dengan jaket lusuh. "Udah teh, gak usah bayar, langsung masuk aja," kata penjaga itu, tersenyum aneh. Matanya seolah menatap Novi lebih lama dari biasanya, membuat bulu kuduknya merinding. Novi mengerutkan kening. "Loh,
Kok gratis, Pak? Emang nggak bayar? Katanya bingung. Iya teh, nggak apa-apa. Ini tiketnya, masuk aja. Balas penjaga itu lagi, menyerahkan selembar tiket tanpa meminta bayaran. Senyumnya terasa ganjil, seolah menyimpan rahasia yang tak diucapkan. Bang Jun yang berdiri di samping Novi ikut bertanya. Vi, bayar berapa tadi? Nggak bayar bang, katanya gratis. Aneh ya? Jawab Novi, masih memikirkan sikap penjaga itu. Mungkin rezeki kita kali bang. Ah, rezeki apa sih? Aku bayar tadi loh. Kok kamu gratis? Tanya Bang Jun, setengah bercanda tapi ada nada penasaran di suaranya. Novi hanya mengangkat bahu. Entah kenapa bang, mungkin dia lihat aku capek, kasihan kali ya. Candanya, meski hatinya masih gelisah. Di base camp, suasana lebih ramai. Beberapa pendaki lain sedang mempersiapkan peralatan. Ada pula yang duduk-duduk di warung kecil sambil menghangatkan diri dengan kopi panas. Novi akhirnya bertemu Tia dan Puput, yang ternyata baru saja tiba meski mereka berangkat lebih awal dari Lotte. Kalian kok baru nyampe? Hujan deras tadi ya? Tanya si Novi, menghampiri sahabatnya yang nampak lelah. Iya Vi, hujannya gede banget. Kita berhenti berkali-kali, takut motor selip. Keluh si Puput, menyisir rambut basahnya. Kalian sendiri sampai kapan? Baru aja Put. Tapi aneh, kalian kan berangkat sore. Aku malam. Kok bisa barengan gini? Tanya si Novi, alisnya berkerut. Tia menghela nafas, menyeret tasnya ke sudut ruangan. Hujan bikin semuanya lambat, Vi. Kita berhenti di warung-warung, nunggu reda. Capek banget deh. Untung kalian selamat. Aku tadi sempat mikir, jadi nggak ya ke Pangrango dengan hujan gini? Ujar si Novi, menatap kedua sahabatnya dengan penuh perhatian. Jadi dong, kan udah janjian. Nggak enak kalau batal, sahut si Puput, tersenyum lebar meski wajahnya pucat karena kelelahan. Rombongan beristirahat di base camp, sebuah bangunan sederhana dengan atap seng dan dinding kayu. Novi duduk di bangku panjang bersama Tia dan Puput, mencoba menghangatkan tangan dengan secangkir teh panas. Namun di sudut matanya, ia melihat sosok nenek tua berdiri di kejauhan, di dekat deretan pohon pinus. Nenek itu mengenakan kain sederhana, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Menatap langsung ke arah Novi. Tatapannya terasa berat, seolah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Tia, itu lihat, nenek-nenek di sana. Penjaga base camp kali ya? Bisik Novi, suaranya pelan tapi tak terdengar. Tia memicingkan mata ke arah yang ditunjuk oleh Novi. Mana? Aku nggak lihat apa-apa, Vi. Kamu yakin itu orang? Tanyanya. Nada suaranya penuh keraguan. Iya, mungkin aku salah lihat. Gelap soalnya. Jawab si Novi, mencoba menepis rasa takut yang merayap di dadanya. Namun tatapan nenek itu terasa terlalu nyata, seperti bayangan yang tak mau pergi. Bang Tamsir yang baru saja selesai memeriksa logistik menghampiri mereka. Kalian kenapa? Kok kayak takut gitu? Ada apa emangnya? Tanyanya melihat ekspresi Novi yang gelisah. Gak apa-apa bang, cuma capek kayaknya. Besok berat kan TikTok ini? Jawab Novi sambil tersenyum. Berat sih, tapi seru. Kalian istirahat dulu. Besok pagi kita mulai jam 6. Jangan sampai ketinggalan. Ujar Bang Tamsir, mencoba mencairkan suasana. Novi mengangguk, tapi pikirannya tak bisa lepas dari tatapan nenek itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena lelah.
Tapi perasaan tak nyaman itu terus mengintai, seperti kabut yang tak mau hilang. Embun pagi masih menempel di dedaunan ketika rombongan 18 pendaki, termasuk Novi, Tia, Puput, Bang Guntur, Bang Telo, Bang Tamsir, dan Bang Bowi, mulai melangkahkan kaki mereka menuju Gunung Pangrango. Rencana awal untuk berangkat jam 6 pagi meleset, dan baru pada pukul 7 matahari mulai menyelinap di sela-sela kabut, menerangi jalur tanah yang basah. Udara dingin menusuk kulit, tapi semangat rombongan tetap membara, terutama ketika mereka tiba di pos Simaksi, pos pertama yang ditandai papan kayu sederhana dengan latar pemandangan gunung yang megah. "Semua kumpul dulu, foto bareng sebelum lanjut," seru Bang Guntur mengangkat ponselnya. Rombongan berhenti, beberapa memasang senyum lebar, sementara yang lain sibuk memperbaiki posisi tas carrier. Novi berdiri di sisi, menyesuaikan topi gunungnya sambil menikmati aroma tanah dan pinus yang segar. "Vi, senyum dong, jangan cemberut gitu, nanti fotonya jelek," canda Puput menyenggol lengan Novi dengan siku. Novi terkekeh mengangkat wajah. "Iya Put, cuma agak capek kok. Ini jalur awal aja udah nanjak banget," balasnya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang masih menghantui sejak malam sebelumnya. Bang Telo yang berdiri di depan dengan jaket merahnya menoleh. "Tenang Vi, ini baru pemanasan. Nanti di Telaga Biru pemandangannya bikin lupa capek. Ayo pose dulu," kata Bang Telo mengarahkan kamera. Setelah beberapa jepretan, rombongan melanjutkan perjalanan. Jalur menuju Telaga Biru dipenuhi akar pohon dan bebatuan licin, membuat Novi harus ekstra hati-hati. Saat akhirnya tiba di Telaga Biru, pemandangan air jernih yang memantulkan langit membuat semua pendaki berhenti sejenak. Cahaya matahari pagi menciptakan kilau lembut di permukaan telaga, dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. "Wow, ini keren banget ya. Kalian mau foto di sini nggak?" tanya si Tia, matanya berbinar. "Pastilah, aku mau bikin story Instagram," sahut Puput, sudah mengeluarkan ponselnya dan mencari sudut terbaik. Novi yang berdiri agak kejauhan, tiba-tiba memicingkan mata. Di pinggir telaga, dekat semak-semak, ia melihat sesosok perempuan. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, kain putih polos yang menjuntai hingga mata kaki, dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya cantik, tapi pucat, dan ia menatap Novi dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Jantung Novi berdegup lebih cepat. Itu siapa ya? Kok berdiri sendirian? Bukan dari rombongan kita kan? Pikirnya mencoba mencari alasan logis. "Vi, ayo foto bareng," panggil Bang Bowi yang sedang sibuk mengatur tripod kecil. Novi menoleh sekilas, lalu kembali ke arah perempuan itu. Tapi ia sudah tidak ada. Tadi... gak apa-apa deh, gumamnya, memaksa diri untuk tersenyum. "Udah selesai Bang Boy, aku ikut foto nih," katanya berjalan mendekati rombongan sambil mencoba mengabaikan perasaan aneh di dadanya. "Vi, kamu kenapa? Kayak orang linglung?" tanya si Puput, memperhatikan wajah Novi yang nampak gelisah. "Gak apa-apa Put, cuma agak capek kayaknya," jawab Novi, berusaha terdengar santai. Ia ingat nasihat ketua Open Trip sebelumnya. Jangan ceritakan apa yang kamu lihat di gunung, apalagi kalau gak yakin itu manusia.
Kata-kata itu membuatnya menahan diri untuk bertanya lebih lanjut. Perjalanan berlanjut menuju Batu Kukus 3, jalur yang semakin menanjak dan dipenuhi bebatuan besar. Novi mulai merasakan nyeri di pergelangan kakinya, mungkin karena langkah yang salah tadi. Ia melambat, mencoba menyesuaikan ritme agar tak memperparah rasa sakitnya. "Vi, kamu baik-baik aja? Kok jalannya pelan banget?" tanya si Tia yang berjalan di sampingnya sambil membawa tongkat trekking. "Kayaknya keseleo ringan ya, tapi nggak parah kok," jawab Novi tersenyum kecil meski keringat mulai membasahi dahinya. "Serius? Kalau sakit bilang ya. Kita istirahat dulu kalau perlu. Aku bawa perban elastis loh kalau kamu butuh," ujar Tia, suaranya penuh perhatian. "Tenang ya, aku kuat kok. Lagian kita udah deket Juruk Kecil kan? Bang Kuntur bilang pemandangannya bagus di sana," balas Novi, berusaha tetap optimis. "Iya, katanya air terjunnya kecil tapi cantik. Aku udah gak sabar," sahut Tia, semangatnya kembali memuncah. Namun saat rombongan mendekati Juruk Kecil di dekat kandang batu, Novi kembali merasakan hawa aneh. Suara gemericik air terjun terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di pinggir jurang, di antara bayang-bayang pepohonan, ia melihat perempuan yang sama. Kali ini senyumnya tak lagi lembut. Ada sesuatu yang dingin dan menyeramkan di wajahnya. Ia berdiri diam menatap Novi dengan mata yang seolah-olah menembus jiwa. "Tia, kamu lihat apa-apa di sana nggak? Di dekat jurang itu?" bisik Novi, suaranya gemetar. Ia tidak menunjuk ke arah sosok itu. Tangannya sedikit bergetar. Tia memicingkan mata, memandang ke arah yang ditunjuk Novi. "Mana, Vi? Gak ada apa-apa kok. Cuma pohon sama batu." "Kamu yakin gak salah lihat? Mungkin capek, makanya mata kamu ngelihat aneh-aneh," jawab si Tia, alisnya berkerut. Novi menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Iya ya, mungkin kali ya. Mungkin cuma capek ya," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi tatapan perempuan itu terasa terlalu nyata, seperti bayangan yang menolak pergi. Ia teringat lagi nasihat ketua Open Trip dan memilih diam, tak ingin membuat Tia khawatir. "Vi, ayo cepetan. Kita harus sampai kandang badak sebelum sore," teriak Bang Guntur dari depan. Suaranya menggema di antara pepohonan. "Bang, tungguin dong. Kaki Novi kayaknya agak sakit deh. Kayaknya kesleo," balas Tia, berusaha menjelaskan. Bang Guntur berbalik, mendekati mereka dengan langkah cepat. "Sakit? Serius, Vi? Bisa lanjut gak? Kalau gak kuat, kita turunin kamu sekarang," tanyanya, nadanya tegas tapi penuh perhatian. "Bisa bang, cuma nyeri sedikit. Aku gak mau nyusahin rombongan. Ayo lanjut aja," jawab Novi memaksa senyum. "Ya udah kalau gitu, jalan pelan-pelan. Tia, temenin Novi ya. Jangan sampai ketinggalan," pesan Bang Guntur, lalu kembali memimpin rombongan. Novi melangkah perlahan, mencoba mengabaikan nyeri di kakinya dan bayangan perempuan yang terus menghantui pikirannya. Ini cuma halusinasi," pikirnya. Tapi hawa dingin yang menyelimuti Curug Kecil membuatnya merasa bahwa perjalanan ini jauh dari biasa. Rombongan tiba di kandang badak, sebuah dataran terbuka dikelilingi pohon-pohon pinus nan menjulang. Angin sejuk bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, 18 pendaki ini akhirnya bisa melepas lelah.
Beberapa orang membuka tas untuk mengambil air minum, sementara yang lain duduk di atas batu besar menghela nafas lega. Novi memilih menyendiri di sudut, memandangi landscape hijau sambil mencoba menenangkan pikiran yang kian kacau. Tiba-tiba, Bang Bowie, pria berperawakan pendiam dengan jaket coklat tua, menghampiri Novi. Ia menatapnya dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. "Vi, boleh tanya sesuatu nggak? Kamu punya penjaga ya? Maksudku, sosok kakek-kakek gitu. Iya bukan?" Tanyanya, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Novi tersentak, jantungnya berdegup kencang. "Loh, Bang, kok tahu? Emangnya kamu lihat apa?" Balasnya, suaranya gemetar, campuran antara kaget dan cemas. Ia memandang Bang Bowie mencari tanda-tanda apakah pria itu serius atau hanya bercanda. Bang Bowie menghela nafas, duduk di samping Novi. "Aku nggak lihat apa-apa, Vi. Cuman entah kenapa, dari tadi malam, aku ngerasa ada sesuatu yang ngikutin kamu. Kayak sosok tua, pakai jubah putih. Aku cuma nebak sih, mungkin kakekmu." "Vi, loh, kamu nangis kenapa?" Tanya Puput yang berjalan di sampingnya. Suaranya penuh kekhawatiran. Ia menghentikan langkah, memegang lengan Novi. "Sakit lagi atau apa?" Novi hanya menggeleng, mengusap wajahnya dengan punggung tangannya. "Aku nggak tahu, Put. Tiba-tiba aja sedih banget. Nggak ngerti kenapa." Jawabnya suaranya parau. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dengan mengucapkan doa. Diikuti Al-Fatihah 3 kali. Berlahan, degup jantungnya mulai stabil. Tapi bayangan kakek dan harimau itu masih terngiang di kepalanya. "Serius, Vi? Kamu bikin aku khawatir. Apa kita istirahat dulu? Aku panggil Bang Guntur ya?" Ujar si Tia, yang kini ikut menghampiri. Matanya memindai wajah Novi, mencari tahu apa yang salah. "Jangan ya, aku baik-baik saja. Cuma mungkin capek. Ayo kita lanjut. Aku nggak mau bikin rombongan menunggu." Puput menghela nafas, masih ragu. "Kamu yakin? Kalau nggak kuat bilang loh. Aku nggak mau kamu kenapa-napa di sini." "Yakin, Put? Ayo cepetan, nanti ketinggalan." Jawab si Novi, memaksa langkahnya meski hatinya masih terasa berat. Saat akhirnya tiba di puncak, angin kencang menyambut mereka. Pemandangan dari ketinggian seharusnya memukau hamparan awan putih, lembah hijau, dan siluet gunung di kejauhan. Rombongan bersorak, beberapa mengambil foto, tapi Novi justru duduk menyendiri di atas batu besar. Ia mencoret-coret tanah dengan ranting kecil, pikirannya kosong, namun dipenuhi kesedihan yang tak bisa ia jelaskan. 3 pendaki asing yang tampaknya bukan dari rombongan mereka mendekati Novi. Salah satunya seorang pria bertubuh kurus dengan topi baseball. Berbicara dengan nada hati-hati. "Kak, maaf. Kamu kenapa bengong gitu? Gak bagus loh ngalamun di gunung. Takutnya ya apa-apa gitu." Novi menoleh, matanya kosong. "Oh, gak apa-apa mas. Cuma lagi capek kayaknya," jawab Novi pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah deru angin. Pria itu menatapnya, alisnya berkerut. "Beneran kak? Kalau ada masalah, cerita saja. Kami juga pendaki, tahu kok gunung ini kadang bikin orang ngerasa aneh," katanya, mencoba ramah. "Tapi serius kak, jangan lama-lama bengongnya. Nanti susah balik ke dunia nyata," tambah pendaki lain,
seorang wanita dengan jaket biru sambil tersenyum kecil. Novi hanya mengangguk, tak tahu harus menjawab apa. "Makasih ya, aku cuma butuh istirahat sebentar," gumam Novi berusaha terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam hati, ia merasa pikirannya seperti dikendalikan sesuatu yang asing. "Kenapa aku begini? Ini gak masuk akal," pikir Novi. Mencoba mencari logika di balik emosi yang kian tak terkendali. Bang Guntur yang memperhatikan dari kejauhan akhirnya menghampiri. "Vi, kamu oke? Kok dari tadi diem aja? Puncak ini seharusnya bikin seneng. Lo lihat tuh, pemandangannya cakep banget," kata Bang Guntur menunjuk ke arah lembah yang diselimuti kabut. "Iya bang, cakep. Aku cuma agak pusing kayaknya. Mungkin karena keseleo tadi kali," jawab Novi, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Pusing? Minum air cukup nggak? Aku bawa obat kalau kamu mau. Atau kita istirahat lebih lama di sini," tawar Bang Guntur mengeluarkan botol air dari tasnya. "Nggak usah bang, nggak usah. Aku nggak mau ngerepotin. Ayo kita siap-siap turun aja," balas Novi berdiri perlahan meski kakinya masih terasa nyeri. Tia yang mendengar percakapan itu mendekati dengan wajah cemas. "Vi, serius? Kalau nggak kuat, kita bisa turun pelan-pelan. Jangan paksa, nanti malah tambah parah." "Iya ya, aku baik-baik aja kok. Cuma butuh waktu buat nyantai sebentar. Lagian kita kan udah nyampe puncak. Sayang kalau nggak dinikmatin," ujar Novi tersenyum tipis. Puput menyelah, tangannya memegang bahu Novi. "Pokoknya kalau ada apa-apa bilang ya. Aku nggak mau sahabatku kenapa-napa di sini." Novi hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu tak beres. Bayangan kakek bersurban dan harimau putih, ditambah perasaan aneh yang terus menyelimuti, membuat bertanya-tanya, apakah puncak ini benar-benar tempat untuk merayakan kemenangan, atau justru awal dari ujian yang lebih berat. Langit di atas Gunung Pangrango telah berganti kelam. Hanya diterangi semburat bintang yang terselip di sela awan tebal. Rombongan 18 pendaki mulai turun dari puncak. Langkah mereka terburu-buru demi mengejar waktu tektok 24 jam. Namun, suasana yang seharusnya penuh semangat, kini berbalut ketegangan. Bang Guntur memimpin di depan, wajahnya tegang. Langkahnya cepat, seolah ingin melarikan diri dari sesuatu. Novi dengan pergelangan kaki yang semakin nyeri, tertinggal di belakang bersama Bang Tamsir, yang berusaha menjaga ritme agar tak terlalu membebani. Hutan malam terasa hidup dengan suara-suara aneh, desir daun, derit ranting, dan sesekali bunyi yang tak bisa dijelaskan. Novi yang sudah lelah fisik dan mental, tiba-tiba mendengar suara tawa pelan bercampur isakan, seperti suara yang bukan berasal dari dunia ini. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya mencengkram tali tas carrier. "Bang Tamsir, kamu dengar sesuatu nggak? Kayak tawa sama tangis gitu," tanyanya. Suaranya gemetar, nyaris tenggelam oleh deru angin. Bang Tamsir yang berjalan di sampingnya dengan senter di tangan menoleh sekilas. "Hewan kali, Vi? Burung malam atau apa gitu? Jangan mikirin yang aneh-aneh ya. Fokus saja ke jalan ya," jawabnya. Suaranya tenang, tapi ada nada hati-hati. "Hutan gini memang suka bikin orang parno, Vi." Novi mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma hayalan. Tapi suara itu terasa terlalu nyata, seperti menggema dari dalam dirinya sendiri. "Iya kali ya, mungkin aku cuma capek," gumamnya, menarik nafas dalam-dalam sambil mempercepat langkah
meski kakinya protes. Tak lama kemudian rombongan tersesat di persimpangan jalur yang gelap. Bayang-bayang pohon nampak seperti sosok yang bergerak, membuat suasana semakin mencekam. "Bang Guntur, ini jalur yang bener kan?" tanya si Telo yang berjalan di tengah rombongan. Suaranya penuh keraguan. Bang Guntur berhenti, menyinari peta di ponselnya. "Benar, kayaknya kita salah ambil belokan tadi. Telo, coba cek jalur ke kiri. Aku rasa itu yang benar," gumamnya. Alisnya berkerut. Bang Telo dengan sigap menelusuri jalur yang dimaksud. Dalam hitungan menit, ia berteriak dari kejauhan, "Bener bang, ini jalurnya. Ayo cepetan." Suaranya membawa sedikit kegelapan dari rombongan. Namun, ketegangan kembali muncul saat Bang Guntur tiba-tiba membentak. "Kalian ini maunya apa sih? Mau lanjut turun atau ngecamp di sini? Kalau turun, penerangan udah minim banget. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa." Nada suaranya keras, wajahnya memerah, seolah kesabarannya telah habis. Novi yang berjalan tertatih di belakang memandang Bang Tamsir dengan kebingungan. "Loh, aku cuma bilang tadi ke Tia kalau aku harus kerja jam 00. Tia jam 12. Kapan aku maksa turun?" tanyanya suaranya penuh keheranan. "Aku gak bilang apa-apa soal buru-buru bang." Bang Tamsir menggeleng, menatap Novi dengan mata penuh empati. "Kamu gak bilang gitu, Vi. Aku dengar kok tadi. Kamu cuma cerita soal jadwal kerja. Mungkin Bang Guntur salah paham kali ya," katanya, mencoba meredakan kebingungan Novi. Tiba-tiba, Bang Guntur mempercepat langkah meninggalkan rombongan tanpa sepatah kata. Tia dan Puput yang biasanya selalu dekat dengan Novi mengikuti di belakangnya tanpa menoleh. "Tia, Puput, tungguin aku!" teriak Novi, suaranya nyaris putus asa. Kakinya terlalu sakit untuk mengejar, dan ia hanya bisa melihat bayang-bayang sahabatnya lenyap di kegelapan. "Bang Tamsir, kenapa mereka ninggalin aku? Aku kan udah bilang kakiku sakit. Aku gak ngerti kenapa Bang Guntur tiba-tiba marah gitu," kata Novi, matanya mulai berkaca-kaca. "Tenang Vi, aku di sini. Kita jalan pelan aja, gak usah buru-buru. Mereka mungkin cuma panik soal waktu. Aku gak bakal ninggalin kamu, tenang aja," ujar Bang Tamsir, menepuk pundak Novi. Namun di tengah hutan yang semakin gelap, headlamp Novi tiba-tiba meredup, lalu mati total. Bet! Kegelapan menyelimuti. Hanya suara nafasnya sendiri dan langkah Bang Tamsir yang terdengar. Tiba-tiba, suara tawa dan isakan itu kembali, lebih keras, seperti berputar di sekitarnya. "Bang, kamu dengar nggak? Itu lagi. Bukan hewan, Bang," seru si Novi, suaranya penuh kepanikan. Bang Tamsir menghentikan langkah, menyinari sekitar dengan senternya. "Vi, tenang. Aku nggak dengar apa-apa. Mungkin cuma angin. Pegang tanganku, biar nggak takut," kata Bang Tamsir, mengulurkan tangan. Tapi wajahnya menunjukkan bahwa ia juga mulai gelisah. Novi menggenggam tangan Bang Tamsir, tapi tiba-tiba kakinya terasa berat, seperti ditahan sesuatu. Ia menunduk dan jantungnya hampir berhenti. Di bawah, sosok anak kecil dengan wajah tua, pucat dan keriput menggenggam pergelangan kakinya. Matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum lebar, menyeramkan. "Siapa kamu? Lepasin!" Novi menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Ia panik. Ia langsung mengucapkan doa yang ia bisa, diikuti Al-Fatihah 3 kali dengan suara yang terbata-bata. Sosok itu perlahan memudar seperti tersapu angin. Novi terengah-engah, masih memegang tangan Bang Tamsir erat-erat. "Bang, tadi
tadi aku lihat sesuatu. Anak kecil tapi wajahnya tua banget, kata Novi, suaranya nyaris pecah. Bang Tamsir menatap Novi, wajahnya penuh kekhawatiran. Vi, kamu yakin? Aku gak lihat apa-apa loh. Mungkin kamu kelelahan. Coba tarik nafas, kita istirahat sebentar, ujarnya, mencoba menenangkan meski suaranya sendiri mulai goyah. Tiba-tiba di depan mereka muncul bayangan kakek bersurban putih dengan harimau putih besar di sisinya. Sosok itu berdiri di tengah jalur. Matanya menatap Novi dengan penuh wibawa. Sebut Raden Surya Kencana dan Raden Jaya Kusuma. Bisiknya, suaranya lembut tapi menggema seperti angin yang tertiup melalui pepohonan. Novi meski ketakutan, ia mematuhi. Raden Surya Kencana, Raden Jaya Kusuma, ucapnya pelan berulang-ulang. Perlahan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya memudar dan rasa takutnya mereda. Bayangan kakek dan harimau itu lenyap meninggalkan keheningan yang aneh. Vi, kamu bilang apa tadi? Aku gak dengar jelas, tanya Bang Tamsir, memandang Novi dengan kebingungan. Aku cuma baca doa, Bang. Kayaknya membantu. Ayo kita cari rombongan. Aku gak mau sendirian lagi, jawab Novi, suaranya masih lemah. Bang Tamsir mengangguk, memegang tangan Novi lebih erat. Oke, Vi. Kita jalan bareng. Gak bakal kutinggal, aku janji, katanya, suaranya penuh tekad. Dengan langkah pelan, mereka melanjutkan perjalanan di kegelapan, berusaha menyusul rombongan yang kini entah di mana. Hutan malam terus berbisik, dan Novi tahu bahwa perjalanan ini masih menyimpan misteri yang belum terungkap. Pukul 00.30 pagi, rombongan akhirnya tiba di base camp Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tubuh mereka lelah setelah hampir 24 jam berjalan tanpa henti. Udara malam terasa dingin, menyengat kulit yang basah oleh keringat dan embun. Cahaya lampu base camp yang redup menyambut mereka, tapi suasana tak lagi hangat seperti saat keberangkatan. Novi dengan kaki yang masih nyeri dan hati penuh kekesalan terhadap Bang Guntur, memilih diam tanpa pamit. Ia mengambil tasnya dan berjalan menuju motor yang menunggu untuk mengantarkannya pulang. Vi, kamu gak pamit dulu sama yang lain? Tanya Bang Tamsir, yang memperhatikan langkah Novi yang terburu-buru. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Novi menoleh sekilas, wajahnya kaku. Gak usah, Bang. Aku capek, pengen cepat istirahat. Makasih ya udah nemenin tadi di jalur. Tanpa kamu, aku gak tahu apa bisa sampai sini. Jawabnya singkat, suaranya datar. Bang Tamsir mengangguk, tangannya menepuk pundak Novi pelan. Hati-hati di jalan ya. Kabarin kalau udah sampai rumah, pesan Bang Tamsir, suaranya lembut tapi tulus. Novi hanya mengangguk, lalu naik ke motor yang dikendarai kakaknya, Rian, yang datang menjemputnya. Dalam perjalanan menuju rumah temannya di kawasan puncak, pikiran Novi masih dipenuhi bayang-bayang mengerikan dari pendakian itu. Sosok anak kecil dengan wajah tua, kakek bersurban putih, dan harimau yang menemaninya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya masih berdegup tak karuan. Di rumah temannya, Vira, Novi akhirnya bisa melepas lelah. Mereka duduk di ruang tamu yang hangat, ditemani secangkir teh jahe yang mengepul. Vira dengan rambut dikucir santai, memandang Novi dengan penuh perhatian. Vi, ceritain dong, apa yang bikin kamu kelihatan kayak orang ketakutan gitu? Pendakiannya ngeri ya? Tanyanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Novi menarik nafas panjang, menatap cangkir di tangannya. Fir,
aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku lihat sesuatu di gunung. Sosok-sosok yang nggak bisa aku jelasin. Anak kecil dengan wajah tua. Terus kakek pakai surban, bahkan harimau putih. Aku takut banget, Fir. Kata Novi, suaranya gemetar. Belum lagi Bang Guntur tiba-tiba marah, ninggalin aku di jalur pas kaki aku sakit. Untung ada Bang Tamsir. Vira mengerutkan kening, memandang Novi dengan serius. Serius, Vi? Kamu lihat gitu-gitu? Paman aku pernah bilang loh, kalau hati dan pikiran lagi kacau, jangan dulu naik gunung. Katanya, energi buruk gampang nempel. Kamu kan lagi banyak masalah ya? Soal keluarga sama kerjaan. Tanya si Vira. Tangannya memegang lengan Novi untuk menenangkan. Novi mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Iya, Vir. Aku pikir ke gunung bakal bikin aku tenang. Ternyata malah jadi kayak mimpi buruk. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin aku sepanjang jalur. Aku cuma bisa baca doa buat nahan takut. Jawabnya suaranya nyaris berbisik. Vira menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Nov, lain kali dengerin insting kamu. Kalau udah ada firasat buruk, jangan dipaksa. Paman bilang gunung itu punya penghuni sendiri. Kalau kita nggak siap mental, bisa kena ganggu. Kamu sekarang baik-baik aja kan? Nggak kenapa-napa kan? Kata Vira, suaranya penuh perhatian. Sejauh ini sih nggak apa-apa. Cuma kaki masih sakit. Aku cuma pengen istirahat. Jawab Novi mencoba tersenyum meski wajahnya masih pucat. Namun 3 hari kemudian Novi jatuh sakit. Demam tinggi melandanya. Tubuhnya lemas dan nafasnya terasa berat. Ia sudah diinfus di klinik terdekat dan diberi antibiotik. Tapi suhunya tak kunjung turun. Novi, kamu kenapa nak? Kok tiba-tiba gini? Apa kamu kena masuk angin di gunung? Tanya ibunya, tangannya memegang dahi Novi yang panas. Novi menggeleng lemah. Gak tahu mah, aku ngerasa kayak bawa sesuatu dari sana. Aku lihat hal-hal aneh di gunung mah. Aku takut. Katanya suaranya parau. Mungkin aku perlu diruqyah mah. Bisa minta tolong Kiai Umar. Ibunya mengangguk, segera menghubungi Kiai yang dikenal keluarganya. Sore itu, Kiai Umar datang ke rumah, membawa segelas air dan kitab kecil. Setelah membaca beberapa ayat suci dan doa, ia menyerahkan air itu kepada Novi. Minum ini, Dek. Insya Allah, apapun yang mengganggu akan pergi, katanya dengan suara tenang. Novi meminum air itu dengan tangan gemetar. Beberapa jam kemudian, demamnya mulai reda. Tubuhnya terasa ringan kembali. Alhamdulillah, mah. Aku ngerasa jauh lebih baik. Kayak ada beban yang hilang. Katanya pada ibunya. Wajahnya menunjukkan kelegaan. Ibunya langsung memeluknya dengan erat. Syukurlah, Novi. Lain kali, kalau hati kamu lagi gak tenang, jangan memaksa kemana-mana, apalagi ke gunung. Pesan ibunya, matanya penuh kasih sayang. Novi tersenyum tipis mengangguk. Aku belajar sesuatu mah. Di gunung, aku ngerasa sendiri pas kaki aku sakit dan rombongan ninggalin aku. Aku gak mau jadi orang yang ninggalin teman dalam susah. Apalagi di tempat kayak gitu. Solidaritas itu penting banget, kata si Novi, suaranya penuh keyakinan. Tiba-tiba ponsel Novi berdering. Sering-sering. Nama Bang Tamsir muncul di layar. Novi mengangkat telepon. Suara pria itu terdengar lemah di ujung sana. Vi, maafin aku ya. Aku habis kecelakaan tunggal pas pulang dari Pangrango. Motor aku selip di jalan licin. Aku cuma pengen bilang,
waktu di jalur. Aku benar-benar cuma pingin bantu kamu, kata Bang Tamsir nadanya penuh penyesalan. Novi terdiam sejenak, hatinya tersentuh. Bang, makasih banget udah nemenin aku waktu itu. Tanpa kamu, aku gak tahu bisa turun apa enggak. Sekarang kamu oke kan? Alhamdulillah, Vi. Cuma luka ringan. Aku cuma ngerasa bersalah. Takut kamu kesel sama rombongan. Jawab Bang Tamsir, suaranya sedikit lebih ceria. Enggak bang, aku cuma capek waktu itu. Kamu cepet sembuh ya. Makasih udah nelpon, balas Novi tersenyum kecil. Setelah menutup telepon, Novi menatap keluar jendela. Pemandangan langit senja yang mulai memerah. Pendakian yang seharusnya menjadi petualangan seru, malah menjadi pengalaman yang meninggalkan luka di hati. Namun, di balik ketakutan dan kejadian aneh, ia belajar dari sesuatu yang berharga. Di tengah kegelapan hutan, solidaritas dan doa adalah cahaya yang menuntunnya pulang. Novi tahu, meski Pangrango telah mengujinya, ia kini lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghargai ikatan dengan orang-orang di sekitarnya. Begitulah ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan dipermudahkan rezekinya lancar. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.